Halo para silent thinker semuanya. Ada sebuah kepuasan tersendiri saat kita nih berhasil memecahkan sebuah teka-teki yang rumit saat kepingan-kepingan informasi yang pastinya acak nih. Tiba-tiba menemukan tempatnya masing-masing tapi ada juga sebuah bahaya dalam proses itu tentunya. Bahaya ketika kita lebih jatuh cinta pada cerita yang indah daripada fakta yang seringkali pahit dan tidak seru. Dan tidak ada cerita yang lebih indah, lebih legendaris daripada kisah D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. I have a bone. Who asked for that ransom? Kalian semua tahu ceritanya, gue yakin. Satu-satunya kasus pembajakan udara yang tak terpecahkan dalam sejarah Amerika Serikat. Seorang pria misterius membajak pesawat meminta tebusan $200.000 lalu terjun dengan parasut di tengah badai malam dan lenyap selamanya. Sebuah mitos tentang pahlawan rakyat yang berhasil mengelabui FBI dan hidup bahagia entah di mana sekarang ini. Kedengarannya sempurna pastinya kan? Tapi di channel ini kita tidak berurusan dengan mitos. Kita berurusan dengan logika. Coba kita sederhanakan dulu masalahnya. Bayangkan, lo mau buka nih sebuah warung bakso menurut gua. Lo riset berbulan-bulan, lo tahu HPP per butir bakso, tahu resep kuah paling rahasia, bahkan bisa menjelaskan reaksi kimia Maillard yang bikin dagingnya gurih. Lo adalah seorang jenius di atas kertas. Tapi, lo belum pernah sekalipun menyentuh panci panas dan di hari pembukaan, lo menyalakan kompor pakai korek api, persis di sebelah tabung gas yang bocor. Nah, itulah D.B. Cooper dalam satu analogi menurut gua. Sebelum kita bedah otaknya nih, ini rekonstruksi singkat kejahatannya. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. I have a bone. Who asked for that ransom? 24 November 1971, sehari sebelum Thanksgiving, pesawat Northwest Orient penerbangan 305 dari Portland menuju Seattle. Ada seorang pria tenang, berusia 40-an lah, mungkin menggunakan nama dan Cooper. Modusnya, dia menyerahkan catatan pada pramugari, mengaku membawa bom di dalam tas kerjanya. Tuntutan dari pria ini adalah sekitar $200.000 tunai dalam pecahan $20 dan 4 buah parasut. Ini adalah psikologis dia sangat pintar banget. Karena apa? Orang akan berpikir pelaku akan membawa seorang sandera bersamanya. Karena memintanya beberapa parasut dan juga pelaku paham tindakan ini akan meminimalisir parasut yang diberikan adalah parasut yang rusak. Nah, di eksekusinya, setelah tuntutannya dipenuhi di Seattle, pesawat lepas landas lagi di tengah malam yang diwarnai badai. Cooper melompat dari tangga belakang Boeing 727 dan lenyap di telan kegelapan. Itulah cerita yang diketahui semua orang, cerita yang melahirkan legenda. Tapi legenda seringkali menyembunyikan kebenarannya menurut gua. Kenapa? Sekarang aja kita bongkar cerita itu dari kita lihat dua Cooper yang muncul dari bukti-bukti yang ada. Dan mohon maaf, hari lagi hujan dan gua nggak tahu apakah suara hujan akan masuk dalam rekaman ini. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. D.B. Cooper. D.B. Cooper. I have a bone. Who asked for that ransom? Selama lebih dari 50 tahun, propaganda media dan film melukis Cooper sebagai seorang dalang kejahatan yang sempurna. Mantan pasukan khusus lah, penerjun payung elit lah, ahli dalam segala hal lah tentunya kan. Hari ini kita akan membongkar propaganda itu. Bukan dengan teori konspirasi, tapi dengan data yang disediakan oleh kasusnya sendiri menurut gua. Mari kita buka berkasnya dan kita lihat dua Cooper yang saling bertentangan. Fakta pertama, pemilihan pesawat. Dia tahu persis nih harus menaiki Boeing 727. Kenapa? Karena hanya tipe ini yang punya tangga belakang, Arc Eye Star, yang bisa dibuka nih di tengah penerbangan. Sebuah
setelah desain fatal yang sangat sedikit orang awam tahu, bahkan tua baru tahu sebenarnya. Mungkin kalian juga. Fakta kedua, instruksi penerbangan. Memintanya pada pilot bukan permintaan amatir menurut gua. Terbang di ketinggian 10.000 kaki, kecepatan 100 knot dengan wing flaps pada 15 derajat. Ini adalah resep aerodinamika presisi untuk menciptakan konfigurasi high drag, memperlambat pesawat, memperlambat pesawat semaksimal mungkin tanpa jatuh gitu, agar lompatannya aman secara teoritis. Fakta ketiga, dasi ditinggalkannya. Ini bukti terkuatnya. Dari dasi jepit yang ia tinggalkan, analisis mikroskop elektron menemukan partikel titanium murni. Pada tahun 1971, ini adalah logam strategis yang sangat langka, hanya digunakan di lingkungan manufaktur atau laboratorium berteknologi tinggi gitu. Ini menempatkan profilnya di lingkungan seorang insinyur atau manajer menurut gue, atau kerah putih ya, bukan seorang petualang lapangan menurut gue sih gitu. Sampai di sini nih, potretnya sempurna banget, seorang jenius yang dingin dan penuh perhitungan harusnya. Tapi setiap berkas kasus biasanya itu punya dua sisi. Fakta pertama, di berkas ini, kondisi lompatan nih, tidak ada penerjun payung waras manapun yang akan memilih melompat di tengah malam buta ke dalam badai hujan lebat dengan suhu dingin ekstrim yang bisa mencapai minus 15 derajat Celcius. Itu bukan keberanian, menurut gue itu adalah sebuah kebodohan. Fakta kedua, peralatan. Dan ini yang paling fatal, dari 4 parasut yang diberikan, ia gagal menyadari bahwa parasut cadangan yang ia pilih adalah unit latihan yang dijahit mati, tidak bisa dibuka. Gagal memeriksa parasut cadangan adalah kesalahan paling mendasar yang membedakan seorang amatir dengan seorang profesional. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana nih seorang insinyur jenius yang paham seluk-beluk aerodinamika Boeing, tapi tidak bisa membedakan mana parasut asli dan mana properti latihan? Di sini letak kuncinya. Di sinilah semua teori tentang pasukan khusus dan agen rahasia runtuh menurut gua. Misteri ini abadi bukan karena Cooper itu hantu. Misteri ini abadi karena kita salah mengajukan pertanyaan. Jawabannya bukanlah dua orang yang berbeda menurut gua. Jawabannya adalah dia satu arketipe yang sangat kita kenal di dunia modern, yaitu sang insinyur arogan. Dia adalah seorang jenius teoritis. Dia merencanakan pembajakan ini sebagai sebuah proyek rekayasa, bukan sebagai aksi kriminal. Itulah mengapa dia begitu tenang, sopan, bahkan membayar tagihan minumannya sebelum melompat. Baginya, ini hanyalah eksekusi dari sebuah cetak biru yang mungkin sempurna, tapi arogansinya membutakan dirinya dan realitas fisik. Dia meremehkan kekacauan dunia nyata. Dia pikir terjun payung hanyalah variabel teknis. Tarik talinya, maka parasutnya akan terbuka. Tidak semudah itu. Dia tidak menghargai bahaya badai, dinginnya udara, dan brutalnya hutan belantara. Jadi, skenario paling logis yang terjadi malam itu menurut gua adalah sebuah tragedi yang ironis banget. Dia berhasil keluar dari pesawat. Rencananya di atas kertas berhasil menurut gua, tapi realitasnya menghantamnya. Dia mendarat dengan keras, kemungkinan besar dengan cedera parah. Dengan sisa-sisa pemikiran metodisnya, dia menguburkan sebagian uangnya. Dan menurut gue inilah menjelaskan kenapa uang tebusan ditemukan 9 tahun kemudian dalam kondisi yang menunjukkan uang itu terkubur dulu sebelum tersapu ke sungai. Namun, dia tidak pernah kembali untuk mengambilnya. Dia meninggal dunia mungkin beberapa jam atau hari kemudian. Kalah bukan oleh FBI tapi oleh kombinasi hipotermia, cedera, dan arogansinya sendiri. Jadi, warisan sebenarnya dari D.B. Cooper bukanlah misteri tentang pelariannya yang sukses. Menurut gua, warisan kasus ini adalah sebuah fable yang pahit. Sebuah cerita tragis tentang seorang pria pintar yang dikalahkan oleh kayaknya kebodohannya sendiri sih. Dan mungkin kita lebih, kita semua lebih suka nih mengingat mitos tentang pahlawan yang lolos lah daripada bercermin pada kisah nyata tentang arogansi yang fatal menurut gue. Dan itulah kesimpulan gue dari Unsolved Podcast. Si D.B. Cooper ini bagaimana menurut kalian pemikiran gue? Apakah udah masuk logika atau kayaknya gue cuma menerawang? Tapi ya nggak apa-apa. Itulah selingan sedikit dari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya kita udah membahas banyak banget geopolitik, ini segala macamnya ya. Selingan lah.
kita entertain sedikit lah. Gue mencoba merombak lagi DNA dari channel ini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini tentunya. Gua ketemu di next video. Tetaplah kalian berpikir, tetaplah kalian ada. Bye bye.